Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada tenaga yang kita miliki ini kecuali semuanya itu pertolongan dari Allah. Rahmatnya Allah, barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas Gerah Mutiara ini karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kamu meninggalkan dunia ini, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sesuai dengan tema hari ini yang disampaikan tadi adalah hindari perilaku hedonisme. Hadirin rahimakumullah, kata hedon ini sudah banyak dipakai oleh anak-anak muda di media sosial. Dan hedon ini artinya adalah dalam bahasa gaul itu kesenangan dan kenikmatan materi. Para jamaah rahimakumullah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, hedon atau hedonisme itu bermakna pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan dalam hidupnya. Para jamaah rahimakumullah, mengapa kita harus menghindari sikap hedonisme? Karena kita tahu bahwa ketika orang itu sudah terlanjur menikmati materi dan tujuan utama dalam hidup, maka banyak manusia itu yang terlambat, banyak manusia itu yang berat, banyak manusia yang sulit, banyak manusia yang enggan merespon perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia larut dalam hidup hedonisme itu. Para jamaah rahimakumullah, padahal kita sudah menyadari bahwa tugas utama manusia di bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kita sudah memahami di dalam Al-Quran surat Ad-Dhariyat surat 51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali beribadah kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, hedon ini identik dengan perilaku yang boros, suka bersenang-senang secara berlebihan, dan menggambarkan bahwa hedonisme itu seseorang itu mementingkan kesenangan sesaat. Sehingga kita tahu para jamaah rahimakumullah, orang yang hedon itu akan kehilangan kecerdasan rohaninya, akan kehilangan kecerdasan religinya. Sehingga apabila orang itu cinta dengan dunia yang berlebihan, maka dia itu akan sulit untuk bisa menembus kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan larut dalam hartanya, larut dalam angan-angannya, mungkin anaknya, jabatannya, dan seterusnya. Sebaliknya orang yang cerdas secara rohani, orang yang cerdas secara religi, maka hidupnya itu selalu visinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
kepada akhirat, hari yang akhir, hari yang tidak ada hari yang lain, yaitu sampai jauh di akhirat menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidupnya itu prioritas utamanya adalah ibadah kepada Allah. Dia selalu menjaga sholatnya, selalu menjaga baca Al-Qurannya, selalu menjaga infaknya, selalu menjaga sodakohnya, selalu mementingkan bahwa hidup itu adalah ibadah kepada Allah. Sehingga hidupnya itu, ibadahnya itu tidak hanya sebagai sebuah kewajiban, tetapi ibadahnya itu adalah sebagai kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang cerdas secara religinya itu maka akan memperhatikan ibadah itu di samping kebutuhan kita, ibadah itu adalah ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, orang yang hedonisme itu, gaya hidupnya itu tidak mempedulikan kepentingan orang lain, tidak mementingkan kebahagiaan orang lain, sehingga dia menjadi orang yang sangat egois. Padahal di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana hidup yang benar itu, di antaranya adalah Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzil qurba haqqahu wal miskina wal wabnis sabil wa la tubadzir tabdzira. Para jemaah rahimahullah, perintah Allah Subhanahu wa taala adalah wa'atidal qurban, berikan hakmu kepada kerabatmu yang dekat, wal miskin, dan kepada orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang dalam perjalanan, wala tubadzir tabdzir, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi boros itu adalah perbuatan perilaku yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat selanjutnya 27, innal mubadzirina kana ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafur. Sesungguhnya innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang boros itu kanu ikhwana syayatin, itu adalah saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafur. Sesungguhnya dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Para jamaah rahimahullah, jadi setan itu identik dengan orang yang boros tadi, atau orang-orang hedonisme itu adalah identik dengan saudaranya setan. Para jamaah rahimahullah, banyak sekali menimbulkan dampak negatif, tidak hanya pribadinya orang yang boros, tidak hanya menimbulkan dampak negatif kepada orang yang hedonisme, tetapi menimbulkan dampak yang luar biasa kepada lingkungannya, termasuk ketika perilaku-perilaku itu akhirnya menimbulkan perilaku korupsi, menimbulkan perilaku eksploitasi, menimbulkan perilaku manipulasi, karena dia dituntut dengan hidup yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, orang yang gaya hidupnya hedonisme itu selalu melihat orang lain itu berdasarkan kekayaannya, dan dia merasa lebih baik dari orang lain. Dan itulah sifat-sifat yang harus dijauhi dari sifat sebagai seorang muslim. Dan ketika kita mempelajari dalam peradaban kehidupan manusia, ada seorang yang bersikap hedon, yaitu pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang bernama Qarun. Qarun itu hartanya luar biasa. Kuncinya saja sangat berat dibawa oleh orang yang kuat, kunci gudangnya itu. Tetapi dia itu tidak mengakui bahwa rezeki itu, hartanya, malianya itu dari Allah. Dia mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala innama utituhu ala ilmi indi. Orang itu berkata, qala innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya aku diberi harta yang banyak ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Kalau ada orang mengatakan bahwa rezekinya itu, hartanya, malianya itu karena hanya dirinya, hanya karena sifatnya yang luar biasa, mungkin dia mengatakan seorang entrepreneur sejati, mungkin dia mengatakan seorang pebisnis yang luar biasa, dia mengatakan mungkin seorang yang punya visi bisnis yang baik. Itu kalau hanya itu, maka itu tidak ubahnya seperti Qarun zamannya Nabi Musa. Sifat arogannya, riaknya, glamornya, itu menjadi lifestyle-nya dalam hidupnya. Sehingga sikap hedonismenya itu sama dengan kehidupan yang dibawa oleh Qarun zaman Nabi Musa alaihissalam, yang terus akhirnya tambah durhaka, tambah kufur kepada Allah ketika dia diberikan harta yang lebih banyak.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hindari perilaku hedonisme dengan tidak memamerkan harta yang berlebihan, menggunakan harta yang berlebihan, kekayaan yang berlebihan, bahkan memamerkan kekuasaannya. Banyak sekali sekarang ini kita lihat para politisi, para public figure, para pejabat, para pegawai tinggi yang suka memamerkan gaya hedonismenya di media-media sosial. Sehingga kita tahu para jamaah rahimahullah, yang seharusnya mereka itu menjadi role model, yang seharusnya itu mereka menjadi contoh, yang seharusnya mereka menjadi panutan, yang seharusnya mereka menjadi teladan, yang seharusnya mereka menjadi uswah, akhirnya karena ditiru oleh anak-anak muda, maka terjadilah kehidupan hedonisme yang bisa kita lihat hari ini. Seharusnya dia harus memamerkan hidup yang sederhana, hidup yang qanaah, yang merasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, yang didapatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali contoh-contoh di media yang bisa kita lihat. Mungkin saja kita bisa banyak media, di antaranya baru-baru ini ada seorang yang membeli tas itu untuk istrinya itu sampai 88 tas mewah. Kita bayangkan 88 untuk satu orang. Tentu ketika dia memakai, dia mungkin bisa memakai semua. Dan itu harganya miliaran. Ternyata ketika disita oleh negara, kemudian ternyata itu dari uang korupsi. Dan itulah dampak dari hedonisme itu. Para jamaah rahimakumullah, ada di media itu, kita lihat ada seorang anggota DPR misalnya, memamerkan dengan bangganya sepatunya yang mahal. Sepatunya dibeli dengan harga 65 juta misalnya. Maka tentu kalau ini dipamerkan, tentu akan mencederai kepada rakyatnya, mencederai terhadap konstituennya. Dan sekaligus seharusnya dia membantu memberikan solusi terhadap kemiskinan, malah dia membuat persoalan baru dalam kehidupan sosial. Para jamaah rahimahullah, banyak sekali modal-modal kehidupan hedon yang sekarang ini menjadi rujukan bagi anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita mulai menyadari. Para jamaah rahimahullah, di antara juga banyak orang yang punya mobil mewah itu jumlahnya banyak. Tentu kalau jumlahnya 1 atau 2 itu masih wajar, tetapi kalau sampai puluhan kemudian bisa jadi melebihi dari kapasitasnya dia untuk menggunakan, tentu ini adalah dia hanya menggunakan untuk kepentingan yang sesaat tadi. Hadirin rahimakumullah, banyak juga misalnya ada seorang yang dengan bangganya berulang tahun padahal tidak ada tuntunan di dalam agamanya, kemudian menghabiskan uang itu sampai ratusan juta, sampai ada yang saya menghabiskan uang 400 juta untuk waktu dia membooking makanan itu untuk teman-temannya. Ini menunjukkan bahwa kalau uang 400 juta tentu kita akan tahu bahwa bukan hal yang sedikit kalau kita bisa membacanya. Hadirin rahimakumullah, juga banyak sekali kita lihat di media itu, banyak anak pejabat misalnya sampai bisa pergi ke USA dengan menggunakan model pribadi, jet pribadi, sampai 5 miliar misalnya digunakan. Tentu ini adalah hal-hal yang di luar kemampuan kita semuanya, dan itu harusnya menjadi contoh bagi anak-anak kita. Hadirin rahimahullah, konsep Islam yang benar misalnya di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidi, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifun. Hai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai pakaianlah yang bagus ketika kamu masuk masjid. Ini adalah konsep Islam. Ketika kita masuk masjid, kita disuruh untuk menggunakan pakaian yang bagus. Kulu wasrabu, yaitu makan minumlah wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Hadirin rahimakumullah, ini adalah konsep dalam Islam, sehingga ketika kita makan dan minum itu tidak boleh kemudian berlebih-lebihan. Karena innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu sangat membenci terhadap orang-orang yang berlebihan. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak cucu kita semuanya dimudahkan oleh Allah, jauh terhindar dari sifat-sifat hedonisme, jauh terhindar dari sifat-sifat pragmatisme, jauh dari sifat-sifat oportunisme yang itu kadang-kadang
menabrak kebaikan, menabrak kebenaran dan melupakan etika yang benar. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu berzikir, bersyukur dan beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga anak-anak dan cucu kita semuanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah walladzi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasr ayat 18. Hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap individu memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok ketika kita nanti kembali kepada Allah. Ketika nanti kita bertemu dengan Allah liqa rabbi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha teliti terhadap apa-apa yang sudah kita kerjakan. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'in, makafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika lakal hamd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang-orang yang beriman ya Allah, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, bapa dan ibu kami, kasihani mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihani aku sejak kecil ya Allah. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati kami, luruskan hati kami selalu berada di atas kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ini orang yang ahli salat, juga keturunan anak-anak kami ya Allah, seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Dengan ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan badan kami, kekuatan pendengaran kami, kekuatan pendengaran dan penglihatan kami ya Allah. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyani bil hilmi wa akramani bit taqwa wa jamil bil afiyah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma adfa'anni ghala wal bala wal waba wal fahsa wal munkar wal jusf wal mukhalifa was sadad wal mihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hasa wa min Palestin wa min buldan al-muslimin anna innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli was ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.